Smile. Halo Bahanas, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih ingat suara jelek admin? Syukur alhamdulillah jika masih ingat. Pertama-tama admin ucapkan selamat datang kembali di TYT Clip. Setelah melewati 33 rintangan dan 99 kesulitan, akhirnya admin bisa juga melanjutkan cerita yang tidak ada seru-serunya, yang videonya tidak pernah FTP, yang suaranya tidak ngangenin sama sekali. Masih membahas seputar kera, namun kali ini bukan seekor kera yang memiliki 72 ilmu sihir, melainkan sekelompok kera yang memiliki kecerdasan luar biasa. Bahkan saking cerdasnya kelompok kera tersebut hidup seperti manusia, berkomunikasi, memiliki tempat tinggal, dan yang lebih mengejutkan adalah menjadikan manusia sebagai objek percobaan. Waduh. Tak hanya itu saja, karena mereka juga menjadikan manusia layaknya hewan peliharaan. Sungguh terbalik, namun itulah fakta yang diceritakan dalam film kali ini. Diawali dengan seorang astronot bernama Tyler yang sedang membuat pesan terakhir ke bumi, sekaligus dokumentasi bahwa dia sudah melakukan perjalanan antar galaksi selama 6 bulan sejak meninggalkannya di tahun 1972. Supaya enak menyampaikan pesannya, Kapten Taylor pun menyetel pesawat pada mode otomatis yang sepenuhnya dikendalikan komputer, sehingga dia tinggal duduk manis sambil bercerita sebelum melakukan hibernasi atau tidur panjang menyusul ketiga rekannya. Saat itu pesawat mendekati kecepatan cahaya, dan berdasarkan teori relativitas, jika seseorang mendekati kecepatan cahaya maka waktu yang dialami akan melambat. Hal ini ditunjukkan oleh angka kronometer di mana bumi saat ini sudah tahun 2673, sedangkan mereka masih berada di tahun 1972. Ada perbedaan waktu sekitar 700 tahun sejak mereka meninggalkan bumi, namun Tyler merasa tidak menua sedikit pun. Perbedaan waktu tersebut membuat Tyler yakin jika ada yang mendengar pesannya sekalipun, maka mereka adalah generasi yang jauh lebih muda. Sedangkan manusia yang mengenal Tyler, yang menugaskan Tyler menjelajah galaksi, atau orang-orang tercinta Tyler saat itu pasti sudah tidak ada lagi di bumi, alias sudah almarhum. Setelah pesannya dirasa cukup, Tyler pun menyuntikkan sebuah obat pada tangannya sendiri, kemudian menyusul teman-temannya untuk melakukan hibernasi dalam sebuah kapsul, dan film pun dimulai. Setelah tidur selama 12 bulan, entah apa penyebabnya, tiba-tiba pesawatnya jatuh dan mendarat tepat di sebuah lautan. Jelas saja hal ini membuat Tyler terbangun dalam kondisi wajah sudah penuh dengan jenggot. Tak mempermasalahkan hal itu, Tyler pun menyapa kedua rekannya yang juga sama-sama sudah jaranggotan. Namun satu rekan perempuannya ditemukan sudah menjadi mumi karena gagal hibernasi yang diperkirakan sudah tewas 1 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba, ya, air mulai masuk ke dalam pesawat. Sebagai seorang kapten profesional, Tyler pun berusaha tidak panik dengan langsung meminta Landon untuk mengirim pesan darurat, serta meminta Dog, atau kita sebut saja Dodi, agar mudah untuk memeriksa atmosfer di luar pesawat. Ternyata sistem pesawat sepenuhnya lumpuh sehingga Landon tidak bisa mengirim pesan darurat. Namun untungnya Dodi melapor bahwa atmosfer di planet tersebut cukup ramah, bahkan terdapat banyak oksigen. Hal ini membuat Tyler menyuruh mereka segera keluar, karena sebentar lagi pesawat akan tenggelam. Dengan membawa beberapa peralatan penting, akhirnya mereka bertiga bisa keluar tepat waktu dan menyaksikan pesawatnya tenggelam. Namun permasalahannya adalah kini mereka berada entah di planet mana, jadi kemungkinan bisa kembali ke bumi sangat tipis, bahkan dapat dikatakan mustahil. Berada di planet tadi kenal, Tyler pun menyemangati teman-temannya untuk tetap bertahan karena kondisi udara cukup baik, tanah juga baik, tidak ada gas beracun, dan yang terpenting setidaknya masih ada perbekalan makanan yang masih cukup untuk 4 hari. Namun masalahnya, sehari di sana entah berapa jam. Saat ini di bumi sudah tahun 3978 berdasarkan data yang Tyler lihat sebelum meninggalkan pesawat, yakni sekitar 18 bulan perjalanan angkasa.
Terjadi perbedaan waktu mereka dengan waktu di bumi sekitar 2000 tahun di masa depan. Sudah, jangan dipikirkan biar tidak pusing. Come on. Singkat cerita, entah berapa jam Tyler dan kawan-kawannya melakukan perjalanan, mendaki gunung, melewati lembah, turun bukit terjal, sampai mereka bertiga hilang kendali saking curamnya turunan yang dilalui sehingga mereka pun tersungkur. Tak mau berlama-lama, perjalanan pun dilanjutkan di mana guludug atau petir menggelegar di langit. Namun tidak mereka hiraukan sampai tiba-tiba beberapa bongkahan batu besar menggelutuk dari atas tebing yang hampir saja menimpa mereka. Keadaan ini sungguh membuat Landon merasa putus asa dan ingin segera kembali ke bumi. Namun Tyler menjelaskan jika kini mereka berada sejauh 300 tahun cahaya dari bumi. Jadi meskipun Landon berhasil pulang, semua orang yang Landon cintai sudah tidak ada sejak 20 abad atau 200 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba lagi, Caleb, over here! ternyata Dodi yang berjalan duluan menemukan tumbuhan hidup di sana yang artinya ada kehidupan di planet tersebut. Hal ini cukup membuat mereka bertiga bersemangat dengan segera bergegas melanjutkan perjalanan. Let's find him. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, terlihat ada pergerakan seperti ada sekelompok orang yang membuntuti mereka. Namun mereka bertiga masih belum menyadarinya. Skipper! Hingga tibalah di sebuah bukit di mana terdapat banyak pebegi sawah berjejer. Tentu saja hal ini membuat Tyler merasa heran. Kenapa bisa ada orang-orangan sawah di planet yang tidak diketahui namanya itu? Let's see. Tidak mau ambil pusing dengan beberapa kemungkinan yang akan terjadi, Tyler pun mengajak rekan-rekannya untuk mendekati orang-orangan sawah tersebut. Namun setelah dekat, Tyler justru mengacuhkannya karena mendengar ada suara gemuruh air yang membuatnya tibu beranjak menghampiri sumber suara tersebut. Ternyata benar apa yang Tyler pikirkan, karena di sana terdapat sebuah kubangan air terjun. Tanpa banyak ngawadul, tanpa kompromi lagi, mereka bertiga melepas pakaian tata ranjang dan langsung nyemplung untuk menyegarkan badan. Ketika sedang asik berenang gaya bebas, Landon melihat ada jejak kaki manusia di pinggir sungai. Mereka pun penasaran dan berjalan untuk memeriksa keadaan di sekitar. Namun tiba-tiba Dodi melihat pakaian mereka dicuri oleh orang lain. Hal ini pun membuat mereka putar arah dan langsung mengejar pencuri pakaian tersebut. Dengan menelusuri jejaknya, mereka menemukan pakaian sudah pada sobek dan peralatan yang sudah pada hancur. Namun betapa terkejutnya Tyler dan kawan-kawan ketika melihat sekelompok orang pedalaman yang tidak bisa bicara sedang meranjah tatanen. Tyler pun lega karena jika manusia-manusia itu yang menduduki planet ini, maka dapat dipastikan dalam waktu 6 bulan saja mereka bertiga pasti bisa menguasai planet ini. Namun tiba-tiba, melihat orang-orang pedalaman lari berhamburan, mereka bertiga pun ikut lari dan betapa kagetnya Tyler ketika melihat sekelompok kera bisa bicara datang membawa senjata sambil menunggangi kuda memburu manusia menggunakan jaring. Keadaannya sangat kacau, ada yang jatuh, ada yang disoledat, dan ada yang tertembak, dan ada juga yang sudah ditangkap. Saat itu di mana manusia berhamburan lari pontang-panting dikejar tentara kera bersenjatakan lengkap, sayangnya Landon tertangkap, sedangkan Dodi harus tewas terkena tembakan tepat di bagian pundak. Melihat Dodi tidak bernapas, Tyler pun kaget, namun tidak ada waktu karena dia harus berlari, menyelamatkan diri, dan pada akhirnya dia juga kena sial karena ditembak di bagian leher yang membuatnya tertangkap. Setelah berhasil menangkap para manusia yang dianggap hama, pasukan kera itu pun melakukan selfie, merayakan keberhasilan mereka, kemudian mengangkut hasil tangkapannya ke kota kera. Ketika tersadar, Taylor sudah terbaring di sebuah klinik lab khusus bedah sedang melakukan transfusi darah. Dan saat itu juga datanglah seorang psikolog manusia bernama Dr. Jira untuk melihat kondisi Tyler yang katanya berpakaian aneh. Perlu diketahui bahwa di tempat ini manusia ditangkap dijadikan objek penelitian, otaknya dibedah,
diteliti kecerdasannya, manusia dianggap hewan. Jadi mereka para kera itu menyebut manusia sebagai hewan dan menyebut dirinya sendiri sebagai seorang kera. Begitulah. Lanjut. Hold it, y'all. This beast has lost a lot of blood. Tersadar untuk kedua kalinya, Taylor pun sudah berada di dalam kandang khusus manusia dengan dibangunkan dengan cara disemprot menggunakan air yang sangat kencang. Tidak lama kemudian datanglah dokter Jira untuk mengecek kondisi luka di leher Tyler. Yang sangat mengejutkan bagi Tyler adalah ketika Jira memberi makan hanya pada manusia yang dia anggap jinak. Dan yang lebih-lebih mengejutkan adalah para manusia bertingkah bagaikan hewan yang tentunya mereka tidak bisa bicara sama sekali. Is our throat feeling better? Tyler berusaha bicara namun karena pita suaranya tertembak, jadi dia hanya mangap-mangap tanpa mengeluarkan suara. Hal ini membuat Jira kagum karena dianggap hewan yang satu ini sangat cerdas. Melihat Jira membawa kertas, Tyler memberi isyarat agar Jira mendekat dan ketika Jira mendekat dengan ragu, Tyler langsung merebut kertas dan pulpen, namun sayangnya penjaga sigap dengan langsung nyolok badan Tyler sehingga dia gagal mendapatkan kertas dan pulpen tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah orang utan bernama Dr. Zaius, seorang pejabat penting bangsa kera dengan jabatan wakil majelis bangsa kera, menteri sains, serta ketua pembela keyakinan bangsa kera. Sir, he's over here. Jira sangat senang melihat kedatangan Zaius karena dia mau membuktikan bahwa hasil penelitiannya tentang kecerdasan manusia mendapatkan hasil yang luar biasa. Namun Zaius menentang. Dia beranggapan jika Tyler hanya hewan cerdas yang pandai meniru gaya kera. Intinya, Zaius tidak menyetujui studi Dr. Jira tentang kecerdasan manusia. Man has no understanding. Jira sedikit kecewa karena Zaius tidak menghargai usahanya. Terlebih ucapan Zaius yang menyatakan bahwa dia telah mengizinkan otak Tyler dibedah. Nampaknya kakek satu ini sangat sentimen terhadap manusia. Dia juga menganggap manusia sebagai hama bagi panen para kera. Cepat manusia dibunuh itu lebih baik. Ini demi kelangsungan hidup bangsa kera itu sendiri. It's a question of simians. Di sini Tyler sangat kecewa atas sikap Zaius. Namun Jira sangat mengerti apa yang Tyler butuhkan dengan memberikan hadiah seorang wanita cantik disatukan di kandang Tyler. Ini sebagai apresiasi pada Tyler yang telah membuktikan kemajuan pada penelitiannya. Keesokan harinya para manusia dikencarkan di luar kandang dipoekeun agar tidak stres. Tidak lama kemudian, Dr. Jira pun datang bersama tunangannya yang bernama Cornelius yang merupakan seorang arkeolog. Karena kangen, mereka pun tanpa malu langsung adu pamatuk. Cornelius. Jira mengajak Cornelius untuk membuktikan bahwa penelitiannya membuahkan hasil. Di sini Tyler berusaha menyampaikan sesuatu dengan menulis di tanah. Namun sayang karena Jira tidak melihat tulisan tersebut. Karena asik ngobrol ke sana kemari ditambah dengan kedatangan Dr. Zaius yang mereka sambut sehingga Tyler yang berusaha menunjukkan tulisan itu pun terlupakan. You're planning another archaeological. Sialnya lagi karena wanita yang Tyler tiduri malah menghapus tulisan di tanah diikuti satu pria lainnya. Tentu saja hal ini membuat Tyler marah dan langsung menghajar pria yang menghapus tulisannya. Terjadilah pertarungan antara Tyler dengan pria pedalaman tersebut. Take him inside. Akibat insiden ini penjaga membawa Tyler ke dalam kandangnya kembali diikuti Dr. Jira yang sangat mengkhawatirkan objek penelitiannya, Ayla Sid alias Tyler. Zaius sendiri menertawakan kelakuan Jira dan Cornelius yang menganggap manusia bisa dijinakan. Dan tanpa sengaja tulisan yang Tyler buat dilihat oleh Zaius. Bukannya percaya bahwa manusia itu cerdas, Zaius malah menghapus tulisan tersebut. Jangan-jangan selama ini Zaius sudah mengetahui banyak terkait manusia, namun dia sengaja menyembunyikannya. Jira sendiri mengikuti Tyler yang dimasukkan kembali ke kandang kemudian meminta maaf. Namun tiba-tiba Tyler merebut paksa kertas dan pulpen yang ada dalam saku baju Jira. Hal ini pun membuat Julius langsung masuk, memukuli Tyler serta merebut kembali kertas dan pulpen milik Jira.
Betapa kagetnya Jira ketika melihat kertasnya berisi tulisan namaku Tyler. Seketika Jira menyadari jika selama ini Tyler ingin menyampaikan sesuatu pada dirinya. Oleh karena itu, dia langsung meminta Julius untuk mencarikan ikat leher Tyler karena dia mau membawa Tyler ke kamarnya. Salah ke ruangannya. Taylor? Jira membawa Tyler ke hadapan Cornelius, kemudian meminta Tyler menulis banyak hal yang tidak bisa dia ungkapkan melalui lisan seperti tempat asalnya, bagaimana dia bisa berada di sana, dan sebagainya. Namun apa yang terjadi membuat Jira jengkel karena Cornelius yang merupakan kera berpendidikan tinggi tidak mempercayai apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri jika manusia bisa menulis. Karena Cornelius tidak percaya, Taylor pun menanyakan sebuah peta. Do you have maps? Dengan bantuan sebuah peta, Taylor menunjukkan lokasi pesawatnya jatuh, tempat dia bersama kedua rekannya mengitari bukit, sampai tempat di mana dirinya ditangkap oleh pasukan kera. Out of the question. Namun setelah nyerocos panjang lebar, ternyata Cornelius tetap tidak percaya karena Tyler jatuh tepat di kawasan terlarang yang tidak mungkin ada yang bisa selamat dari kawasan tersebut. Itulah yang tertulis dalam gulungan kitab bangsa kera. Count for me. Taylor pun meminta alasan kenapa demikian, namun Cornelius enggan menjelaskan alasannya karena ini bisa membuat dirinya dalam masalah. Zira, do you want to get my head chopped off? Jira mencoba membujuk bebeknya bahwa kecerdasan Taylor berhubungan erat dengan hipotesa yang sedang Cornelius kembangkan tentang kemungkinan kera berevolusi dari primata terendah yang salah satunya bisa saja Taylor. Di mana dia sempat menemukan beberapa bukti di sekitar kawasan terlarang bahwa ada peradaban yang lebih tua. Namun Cornelius tidak melanjutkan penelitiannya karena bukti yang dia peroleh masih sedikit. Ditambah lagi pendapat Dr. Jaius yang menyatakan bahwa penelitian Cornelius adalah bid'ah. What if Taylor is Cornelius pun sempat terpengaruh seandainya Taylor adalah mata rantai yang terputus dari para kera, maka gulungan suci bangsa kera jelas tidak ada artinya. Namun hal itu hanya berlaku sesaat karena dia lebih memilih cari aman daripada harus berurusan dengan pemerintah kera. Alasan Cornelius cukup masuk akal di mana dirinya bersama Jira punya masa depan yang cerah, pendidikan tinggi, akan menikah, dan tiba-tiba ternyata itu adalah Dr. Jaius bersama Dr. Maximus, seorang komisaris urusan binatang yang menegur Jira karena melanggar aturan. Di mana seharusnya manusia jika berada di luar kandang maka wajib menggunakan tali kekang. Jira pun memberikan alasan bahwa manusia yang satu ini sudah jinak dan berguna bagi penelitiannya. Namun tetap saja penjelasan itu tidak membuat kedua orang utan tua ini mengerti sehingga kini mereka pun menyuruh penjaga membawa Taylor kembali ke kandangnya. Try it. Keesokan harinya ketika Taylor sedang hangat-hangatnya ngekapan wanita, tiba-tiba datanglah dua petugas yang meminta agar penjaga membawa Taylor untuk dikebiri dan juga dibedah otaknya. Ini adalah perintah langsung dari Dr. Jaius, di mana Dr. Jira pun yang tadinya ingin ngembang biakeun Taylor tidak bisa berkutik lagi. Taylor yang tahu dirinya akan dikebiri langsung saja menghajar penjaga yang akan membawanya kemudian lari keluar. Situasi ini sangat memilukan karena Tyler yang merupakan manusia berlari ke sana kemari dikejar para penjaga seperti halnya manusia yang memburu seekor monyet yang kabur di perkampungan warga. Look, it's a man. Karena petugas semakin banyak, akhirnya Taylor pun masuk ke sebuah museum manusia di mana di sana terdapat banyak tubuh manusia yang diawetkan dan hal ini pun cukup membuat dirinya merasa merinding. Yang lebih membuatnya merinding adalah salah satu dari manusia yang diawetkan itu adalah Dodi, rekannya yang tewas tertembak sebelumnya. Akhirnya Taylor pun kembali keluar. Namun sayang karena di luar semakin ramai, tak hanya para polisi tetapi kini sudah berkumpul banyak warga kera yang ikut-ikutan melempari dirinya. Jelas saja hal ini membuat Tyler kesulitan kabur sehingga kini dirinya pun tertangkap.
Ketika akan dibawa untuk dikebiri, tiba-tiba... Take your stinking paws! Ya, suaranya telah kembali dan Tyler bisa bicara dan hal ini pun membuat semua kera Olohok mendengarnya. Sekaligus suara Tyler ini membuatnya tidak jadi dihukum dan disatukan lagi bersama wanita dalam satu kandang. Only you